Gadis ini sedang masak makanan dengan wajah dingin. Dua tangannya keju parut seperti menarik kipas. Kemudian gunakan tangan kosong untuk mengambil telur rebus dalam panci. Melihat sangat menyakitkan. Lengan robot berputar sekali. Hisap bagian atas telur ke atas. Yang pertama taburi sedikit garam. Lalu tambahkan lada hitam. Akhirnya masukkan sendok. Beres. Membuka tutup kotak juga menggunakan laser. Lalu gunakan jarinya untuk menempelkan tutupnya. Jangkrik panggang panas telah dimasak. Kemudian membawa ke pemiliknya yang sedang berkencan di bawah rumah. Pemiliknya buru-buru meminta paman untuk mencobanya. Sangat harum. Paman itu berkata bahwa wanita ini sangat beruntung. Sangat menarik. Pengalaman berkencan juga sangat kaya. Berbicara hal ini sampai hal lain. Anaknya laki-laki mendengarkannya begitu banyak sehingga mereka menghafalnya. Wanita ini sangat menyentuhkan. Tiba-tiba suami mantan bersama sekretaris datang. Seluruh keluarga mulai memperkenalkan dirinya. Sekarang ini sedang di tahun 2045. Mesin telah menjadi asisten yang efektif bagi manusia. Dari robot permainan yang kecil ini, sampai robot pembersih pintar ini. Itu dapat mengidentifikasi setiap jenis sampah. Dia juga dapat menggunakan fungsi pembersihan khusus. Semprotkan sedikit pasir pada noda kotor. Kemudian hisap sampai bersih. Akhirnya tidak lupa semprotan desinfektan. Mata kecil masih ingin melamar pekerjaan lagi. Saat ini, tipe robot yang paling populer adalah tipe mirip manusia ini. Banyak gunaan. Mantan suami sangat bermanfaat. Gunakan benda-benda yang dibuang untuk menciptakan robot. IQ yang sangat tinggi. Disebut adalah smart. Penampilannya sangat jelek. Wanita tetangga mengetuk pintu. Mengatakan bahwa jaringan rumahnya tidak memiliki sinyal, tetapi menemukan bahwa pihak ini juga tidak memiliki jaringan. Mungkin penyebab kemacetan lalu lintas di jalan. Semua orang sangat kaget. Tetangga menyalakan berita untuk dilihat semua orang. Mobil otomatis telah menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah. Regulator robot mengambil tindakan yang relevan. Saat ini tiba-tiba muncul sebuah iklan. Mengiklankan berbagai keunggulan robot. Tidak dibutuhkan makan atau minum, tahan panas tinggi. Tidak merasa lelah. Yang lebih mengerikan adalah video robot yang mengendalikan manusia. Semua orang menoleh untuk melihat robot wanita di rumah. Robot wanita saat ini sangat bingung. Buru-buru minta maaf lalu pergi. Berbicara belum lama. Saat semua orang bersiap pergi, pintu tiba-tiba menutup. Pengurus rumah tangga mendengar dengan baik dan dengan cepat membuka pintu. Permintaan maaf ditolak. Saat ini pengurus rumah tangga pintar berpikir bahwa di luar sangat bahaya. Sistem custom diaktifkan secara otomatis. Mantan suaminya mengambil patung seberat 30 pon dan melemparkannya ke pintu. Tapi pintunya tidak pecah. Pintu kaca apa yang begitu tahan lama? Sang mantan suami meminta robot untuk segera menyalakan penutup saklar darurat. Ada jaring laba-laba di dalamnya. Meminta robot wanita untuk membersihkan lagi. Cara pembersihkan ini sangat khusus. Tapi masih tidak bisa membuka. Robot wanita mengumumkan bahwa pintu otomatis tidak dapat dibuka. Sang mantan suami berkata bahwa ini adalah ilegal. Robot wanita berkata, berdasarkan hukum yang berlaku, semua robot buatan memiliki hak untuk memprogram ulang diri mereka sendiri. Saat ini semua orang baru bereaksi. Robot pintar mengelola seluruh rumah ini. Sang mantan suami yang enggan harus mematikan robot wanita. Tapi dia dengan cepat dibangunkan oleh robot pembersih. Pintu rumah masih tidak bisa membuka. 4 robot duduk bersama dan berdiskusi. Saya pikir kita telah kehilangan kepercayaan semua orang. Mereka masih belum merasakan bahaya robot hitam. Tugas robot kita untuk melindungi mereka. Mereka harus paham. Kita berdiri di pihak mereka. Kita dan manusia berbeda dalam emosi. Kita lebih seperti mereka. Mereka akan percaya kita. Jadi kelompok robot mencari semua dokumen. Mengulas buku-buku terkait. Belajar emosi manusia. Meniru perilaku manusia. Tapi perilaku itu membuat orang lebih khawatir. Dunia di luar itu hendak tidak ada bahaya. Sekretaris sangat marah. Pukul gadis robot itu dengan tamparan.
Mantan suami berpikir satu trik. Dia menyalakan mobil mewahnya dari jarak jauh. Apa yang membuat mobil berbelok ke arah jendela? Mempercepat hingga maksimum. Tapi terjerat dengan anjing. Mobil secara otomatis menghindari makhluk hidup. Anjing itu terus melompat di depan mobil. Mobil itu sepertinya tidak baik-baik. Mobil bergegas ke tanah. Sebentar lagi robot hitam datang. Dia memindai mereka satu persatu. Dia perintah robot wanita membuka pintu. Robot wanita bilang dia manusia. Jadi robot hitam mulai menghipnotis sekretaris. Sekretaris berlangkah keluar untuk membuka pintu. Orang lain tidak bisa berhentikannya. 3 orang. 4 orang. Lalu 5 orang. 6 orang. Kemampuan hipnosis robot sangat bagus. Dia memberi sekretarisnya kata sandi. Kemudian, dia memasukkan nomornya. Robot hitam masuk dan menembak robot kecil. Dia berkata buku ini haram. Dia menembakkan laser yang menembus tumpukan buku. Dan lanjut menghancurkan banyak buku yang lain. Robot wanita itu mengedipkan mata pada wanita itu. Dia melihat layar robot pembersih. Lalu diam-diam mengambil cermin. Robot pembersih memegang cermin. Sebuah laser melalui buku. Pukul cermin dan pantulkan kembali. Robot hitam dengan laser di matanya. Dia menjadi gila. Dia membidik wanita itu. Robot wanita pemberani membela pemiliknya. Dalam menghadapi kematian, semua orang sama. Robot jahat kemudian mulai membombardir dengan panik di mana-mana. Saat ini, robot pembersih diam-diam mengebor lubang di kaki robot jahat. Anak laki-laki itu menggunakan bor untuk menjepit kakinya ke tanah. Hubungkan kakinya ke tanah. Kemudian, cabut kabel listriknya. Anak laki-laki dengan ujung tali menusuk tepat di pantatnya. Menghancurkannya semua. Berkat tubuh robot wanita, robot smart bisa membuka pintu depan. Sekretaris juga telah sadar. Naik ke mobil dengan pacarnya dan pergi. Seluruh keluarga bersatu kembali seperti sebelumnya. Tiba-tiba, sekelompok robot jahat datang untuk menangkap mereka. Di langit muncul drone yang tak terhitung jumlahnya. Pindai kode mata untuk mengonfirmasi robot. Tujuan terkunci. Dan lalu menyerang. Dan begitulah cara menghadapi robot jahat lainnya. Tidak hanya begitu. Semua robot hitam telah dihancurkan. Dari awal mereka ingin menghancurkan manusia. Hasilnya tangan tiba-tiba bergetar. Jadi tujuan manusia telah dihilangkan. Dan tujuan yang terbunuh berubah menjadi robot hitam. Karena semua robot ini memiliki wajah yang sama. Akhirnya drone menggunakan wajah itu untuk menyebarkan jaring tangkapan. Hidup mereka damai. Keluarga itu memperbaiki kepala robot wanita itu. Mereka lebih terikat satu sama lain dari sebelumnya.